Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Shalom,
Merdeka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masuk dalam sukacita, dalam kemerdekaan yang kita boleh rayakan bersama-sama 75 tahun penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Dan saat ini sebelum kita mulai pembacaan serta perenungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu Bapa, kami boleh menikmati berkat-Mu 75 tahun Tuhan, Kau memberkati bangsa dan negara ini, di mana kuasa kasih-Mu memberkati setiap para rakyatnya dan juga pemerintah ini. Tuhan, dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, agar kami pun dimampukan untuk dapat bersama-sama mendukung pemerintahan ini untuk terus membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7, di mana judul perenungan firman Tuhan ini memberikan judul Membangun Rumah Bersama. Bicara tentang rumah, maka kita akan berbicara hal yang paling sensitif dan paling utama, yaitu pondasi. Pondasi amat sangat diperlukan bagi setiap bangunan yang ada. Apabila pondasi itu dibangun dengan baik dan juga kuat, maka bangunan itu pun dapat bertahan begitu lama. Tapi kalau bangunan itu dibangun dengan pondasi yang tidak kuat, tentu saja akan mudah rusak dan juga roboh. Nah, kita bisa melihat bangsa Indonesia merupakan rumah bagi kita, dan rumah yang kita boleh bangun ini memiliki pondasi yang begitu kuat. Kenapa? Karena di dalam sini kita membangunnya dengan penuh kasih dan juga kerelaan, di mana kita boleh merenungkan kembali bahwa apa yang kita boleh capai saat ini itu perlu dilakukan dengan perjuangan yang begitu luar biasa, perjuangan yang tidak main-main. Sudah begitu banyak darah yang dikeluarkan, keringat dan juga cucuran air mata yang telah ditumpahkan untuk membangun rumah kita bersama ini. Dan saat kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7, kita bisa melihat bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ke-12 murid membangun rangkaian pelayanan yang ada ini dengan begitu luar biasanya, di mana kita bisa melihat mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka boleh bergaul dengan begitu banyak budaya dan pola pikir yang ada, dan di dalam situ mereka pun siap untuk menerima segala resiko yang ada, termasuk sungut-sungut dari di sini kita bisa lihat di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ternyata di dalam sini pun ternyata pelayanan juga ada juga ya kritikan-kritikan yang harus diterima. Baik, dan saat ini pun kita bisa melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam rangkaian yang kita jalani dalam membangun bangsa dan negara ini banyak juga tantangan yang boleh kita hadapi. Tetapi kuasa kasih Tuhan dan roh kebijaksanaan hikmat juga Tuhan berikan bagi pemerintah yang ada, dan juga tak lepas dari ke-12 murid yang ada dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ke-12 murid ini diberkati Tuhan dan mereka diberikan hikmat, di mana mereka pun boleh bergerak bersama untuk mencari 7 orang yang dipilih dan dipanggil untuk melayani orang-orang miskin, termasuk para janda di sini. 7 orang ini termasuk di dalamnya ialah Stefanus dan juga Nikor, kemudian Timon, Parmenas, Nikolaus dan juga Filipus. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka adalah tiap pribadi yang memiliki iman dan kuasa Roh Kudus yang sudah luar biasa Tuhan berikan bagi mereka. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 7 orang inilah Tuhan berkati, dari yang terkecil Tuhan berkati dan memiliki dampak yang begitu besar, imbas yang begitu besar. Kuasa kasih Tuhan berkarya dan juga rangkaian pelayanan boleh berjalan dengan baik. Dan di sini kita bisa lihat membangun rumah dengan perjuangan bersama-sama. Ternyata dimulai dari hal yang terkecil. Hal yang terkecil ialah apa? Mau untuk bersatu, mau untuk merendahkan diri, mau untuk segala sesuatunya dilakukan dengan komunikasi yang baik dan penuh kasih. Dan di dalam sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana kasih kuasa Tuhan menyertai bangsa dan negara ini, dan juga rangkaian pelayanan yang boleh kita baca ini. Segala sesuatu yang kita mulai dari hal yang terkecil, apabila dilandasi dalam kasih dan kuasa Tuhan, maka akan terbangun bangunan ataupun rumah yang kokoh, yang penuh dengan kasih di dalamnya. 75 tahun Tuhan berkati bangsa dan negara Indonesia ini. Merdeka,
Terus wartakan kebenaran firman Tuhan di dalam ruang kehidupanmu. GPIB terus maju bersama dengan bangsa dan negara ini untuk mewartakan kasih dan pemberitaan firman Tuhan di dalam setiap instansi yang ada. Tetap berjuang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam masa-masa pandemik ini. Suarakan kasih dan kuasanya di dalam ruang kehidupan kita pribadi, tiap pribadi. Jangan pernah untuk menyerah, tetap berserah kepadanya. Amin. Ambil saat teduh sejenak.